Halo sahabat pembelajar, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga Anda sehat dan bahagia selalu ya. Memasuki tahun baru tahun 2021, semoga tahun ini membawa kebaikan dan membawa berkah bagi kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dan rencana-rencana kita dengan baik, sehingga semuanya bisa dicapai. Dan kembali saya Dewa menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang baru mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id dan Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook Anda bisa juga like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar online sore hari ini seperti biasa hari Senin jam 4 kita akan belajar bersama dengan Mbak Meta Chandra. Beliau adalah penyanyi, owner Dunia Bernyanyi Course, dan juga pelatih vokal AVI periode 2004-2013. Untuk Anda yang belum follow Instagramnya Mbak Meta, silakan follow di @metachandra_official. Mbak Meta sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore, Selamat Mbak sore, Meta. Mas Dewa. Iya, bagaimana kabarnya? Happy New Year, Mbak Meta. Happy New Year, sehat semua. Yang penting itu sehat semuanya ya, sampai tahun ini kita semuanya sehat dan jaga terus kesehatan ya. Iya, betul. Ya, banyak kita dengar bahwa teman-teman yang sudah menjaga pun juga terpapar virus ya, jadi kita Iya, semakin betul. waspada saja ya. Iya. Oke. Mbak Meta juga sehat kan kabarnya kan? Sehat. Sehat. Oke. Baik, kita sore hari ini melanjutkan sesi-sesi bernyanyi kemarin ya. Di tahun kemarin, udah setahun kita nggak ketemu nih. Iya, kita setahun terlewat. Tema kita sore hari ini workout posisi bernyanyi dan membaca notasi dengan mengaktifkan kerja rahang bawah. Ya. Nah ini sudah teknis gitu ya, bagaimana kita memaksimalkan apa istilahnya anatomi tubuh kita ya. Iya, jadi mengoptimalkan suara kita, pastinya harus kita bekerja sama apa yang dari mana suara itu keluar. Nah, itu yang pendekatan-pendekatan itu yang sebenarnya tidak baru, tapi hanya dibukakan untuk lebih jelas kenapa kita harus mengetahui badan kita sendiri, karena dari situlah dasar suara kita keluar. Itu. Ya, oke, nanti akan dibahas lebih lanjut, lebih dalam oleh Mbak Meta, dan untuk Anda, sahabat pembelajar yang join pada sore hari ini, nanti bisa bertanya. Kalau Anda bertanya, silakan tulis di Zoom group chat, atau juga bisa langsung buka mic, kalau bersedia sekalian buka kamera ya. Iya, oke. Baik, mungkin bisa langsung saja ya, Mbak. Ya, boleh. Bagaimana ini mengenai tema kita sore hari ini? Jadi mengenai tema sore hari ini, kenapa kita harus mengaktifkan rahang bawah? Karena pada saat kita mempunyai rongga kerongkongan di sini, pada saat kita terlalu menanggakkan kepala, yang pastinya rongga di sini menjadi lebih sempit. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan suara kita keluar? Hati-hati dengan menggunakan apa yang kita miliki di badan kita. Jadi pada saat kita nada tinggi, kita ingin atau power lebih besar, akhirnya kita pengen berusaha dengan kekuatan luar untuk mencapai itu nggak bisa. Jadi apalagi kalau misalnya nada tinggi, kecenderungan orang adalah mengangkat kepalanya. Nah, itu membuat rongga sini menjadi lebih sempit sebetulnya. Karena rongga itu seperti selang air, jadi pada saat kita lipat selang air, menjadi air itu tidak bisa keluar karena menjadi sempit rongga untuk keluarnya. Gitu. Ya. Jadi begitupun kepada saat kita mungkin stigma begitu nada tinggi atau respon dari pikiran kita pada saat nada tinggi, kita ingin
meraihnya setinggi mungkin dan kepala kita tegakkan ke atas, itu sebetulnya tidak membantu udara yang keluar dari nafas kita itu menjadi maksimal untuk suara. Begitupun kalau kita ingin memiliki power yang besar, bukan dari bagaimana mulut kita dorong ke depan, tapi bagaimana kita mendorong nafas kita yang didorong untuk menghasilkan suara yang lebih berpower dan lebih memiliki lebih memiliki kualitas yang tinggi gitu, entah dari power ataupun dari kejelasan artikulasinya ataupun dari penekanan maksud arti kata-kata yang kita ingin sampaikan gitu. Jadi stigma-stigma yang kepala kita pada saat nada tinggi ke atas itu sebetulnya sangat tidak membantu. Dan kenapa sekarang aku mengenakan bahwa ada rahang bawah nih yang kita harus aktifkan, yang selama ini kita biarkan kita tidak perhatikan jeli bahwa itu membantu kita untuk mengeluarkan maksimal suara kita. Mau nada apapun, mau power yang besar atau nada tinggi atau nada rendah dengan power yang ingin lebih besar, kita gunakan rahang bawah. Jadi seperti ini, kita lihat bahwa mulut kita punya engsel di sini dan bisa menarik bawah. Yeah. Nah ini. Nah ini yang diaktifkan, karena pada saat kita bibir kita yang kita tarik ke atas, dari gerakan itu aja powernya akhirnya ke dalam, bukan ke depan, bukan keluar. Jadi pada saat kita tarik rahang kita ke bawah, cenderung membuat rongga kita menjadi lebih leluasa untuk mengeluarkan udara yang memang untuk mensupport suara. Kita coba lagi ya. Coba kita tarik bibir kita ke atas. Kita bilang A sambil tarik bibir kita ke atas. A. 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 Sekarang kita coba rahang bawah kita yang tarik ke bawah. A. 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 Beda ya. Beda sekali. Jadi pada saat kita menarik bibir kita atau rahang kita ke atas, itu membuat saluran nafas kita menjadi terjepit dan sempit. Gitu. Tapi biasanya pada saat kondisi yang kita tidak tahu polanya, pikiran kita akan menyuruh kita untuk narik ke atas. Kita bisa lihat beberapa penyanyi yang atau yang lagi belajar nyanyi ataupun yang memang sudah biasa nyanyi, cenderung kadang-kadang lari rahangnya ke atas untuk mencapai nada-nada tinggi atau power yang lebih besar. Padahal dalam satu lagu itu banyak notasi yang loncat-loncat, intervalnya jauh. Yang sebetulnya yang kita butuhkan adalah support udara. Karena setiap notasi itu, setiap note yang kita nyanyikan, itu isinya hanya udara. Frekuensi udara yang kita bikin. Gitu. Jadi kalau kalau kita tidak mengetahui pola di badan kita, akhirnya kita akan cenderung otak kita yang berjalan. Ayo, nada tinggi, nada tinggi kan tinggi. Kita berusaha meninggi-ninggikan, padahal begitu kita meninggi-ninggikan, prosesnya tidak terjadi di badan kita. Itu hanya suruhan otak, tapi kita tidak mensinkronin antara otak dan badan kita sendiri. Nah, berasa pada saat kita coba tadi, semakin susah keluar. Tapi pada saat kita tarik bawah, itu sangat lebih mudah. Apalagi setelah kita gabungkan dengan nafas yang kita sudah belajar. Nafas, dorong ototnya ke luar, semakin kedorong keluar. Tapi pada saat nafas kita sinkronisasi dengan rahang atas kita yang kebuka adalah akhirnya terjadi tabrakan dari bawah perut kita mendorong udara ke atas, tapi dari mulut kita akhirnya mendorong udara itu ke bawah. Nah, gesekan-gesekan ini yang membuat kadang-kadang pita suara kita rusak atau terluka. Gitu.
Jadi hati-hati pada saat kondisi pikiran kita lebih dominan daripada sinkronisasi antara otak dan motorik kita, gitu. Jadi kita coba sekali lagi, pakai nafas, simpan, terus kita buang, rahang kita tarik ke atas. A, 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 A. Ya, sekarang kita buka rahang kita, tarik ke bawah dan dorong nafasnya. Nafas, simpan, buka rahangnya ke bawah. A, 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 A. Itu dia. Jadi motorik kita jangan kita tinggalkan. Gitu. Karena apa? Pada saat kita tahu dasarnya, biarpun sistem itu perlu kita latih, karena kebiasaan kita adalah otak kita lebih dominan daripada kita menghargai badan kita sendiri. Padahal badan kita sudah dikasih yang sempurna untuk mensupport itu. Dan pada saat mensupport itu betul, satu menjadi sehat, kedua menjadi semuanya positif. Menjadi optimalisasi dari suara kita, optimalisasi dari karakter kita, dan akhirnya apa yang kita sampaikan menjadi semuanya lebih bermakna, gitu. Hanya dari sistem yang baik, dari rahang bawah. Jadi kenapa ada engsel di sini? Karena ini untuk tarik bawah. Itu. Nah, bagi kita kalau kita coba latihan, jadi kita nggak harus kasih spare waktu yang santai untuk kita coba itu. Jadi cobanya harus dalam sehari itu kita harus coba terus, selalu ingatkan di situ. Sampai akhirnya setelah sebelumnya di awal latihan kita selalu mengingatkan diri kita, yang akhirnya bila pola itu telah terserap di badan kita, dan itu akan terjadi dengan sendirinya. Gitu. Tapi pada saat kita ketakutan, nah itu kita harus lawan bahwa rahang bawah yang bekerja. Rahang bawah. Jadi kita benar-benar rahang bawah itu lebih luas daripada kita buka ke atas. A, I, U, E, O, A, I. Jadi apapun hurufnya, cenderung tarik rahang bawahnya ke bawah. Gitu. Biarpun tidak sebagus A ya. Kalau A kayaknya maksimal untuk tarik bawah, lihat. A. Sekarang I. U. E. O. Itu. Jadi kalau A lebih full, tapi yang lain pun tetap harus rahang bawahnya yang bekerja. Karena pada saat kita melakukan tarik rahang atas yang kita coba, A, I, U, E, O. Hasil suaranya pun tidak baik. Produksi suaranya tidak baik tuh kita dengar, dan kita pun kesusahan sebetulnya untuk mengeluarkan suara kita sendiri. Itu. Jadi untuk itu kita hanya ini yang ingin aku bilang bahwa kenapa kita harus mengenal rahang bawah, karena semuanya itulah yang naturalnya yang kita miliki. Yang kita lakukan biasanya adalah memaksakan hal yang di luar kenaturalan kita. Yang akhirnya target-targetnya akhirnya kadang-kadang tidak tercapai, atau suaranya jadi rusak. Aku bikin di YouTube saya bahwa salah satu idol yang siapa yang namanya lupa. Nah, dia sampai akhirnya babak ke semifinal, suara dia habis. Karena apa? Karena dia terlalu memaksakan yang seperti tadi, bahwa suaranya harus berpower, suaranya harus berdinamika, suaranya harus berarti segala macam, harus keluar dengan jelas. Dengan apa? Dengan dia tarik rahang atasnya ke atas, dan dia paksakan untuk semuanya bertabrakan di dalam badannya sendiri. Itu. Jadi kita sudah dikasih natural sebetulnya, tapi kita cenderung melakukan itu. Jadi beberapa murid aku yang sudah sebelumnya
berlatih, dia akan ketawa gitu pada saat aku mengenalkan bahwa ayo rahang bawahnya yang bekerja, rahang bawahnya yang bekerja, terus dorong dari nafasnya untuk lebih berpowerful. Tapi rahang bawah itu membuka pintu untuk udara yang dari nafas itu keluar dengan maksimal. Itu. Nah, pada saat dicoba pasti jadi bahan ketawaan bahwa iya masa kok gini Kak Meta gitu. Tapi itu yang dilakukan. Gitu. Kenapa itu dilakukan? Karena biasanya pada saat memproduksi suara kita lebih dominan untuk otak kita yang bekerja, bahwa kita menginginkan A, B, C sampai Z. Tapi sebetulnya A, B, C sampai Z kembali lagi kita diproses sama badan kita sendiri. Dan yang paling maksimal adalah kita mengenal natural sistem pola diri kita. Gitu. Jadi yang aku ajarin dari awal itu sebetulnya mengembalikan bahwa ayo kenal sama sistem natural diri kita. Karena itulah titik paling maksimum yang orang bisa raih sampai melebihi apa yang menjadi ekspektasinya sebetulnya. Tapi kalau pada saat otak kita lebih dominan untuk mencapai ekspektasinya dan tidak mengajak bahwa badan kita untuk bergerak untuk stimulasi yang benar, itu akhirnya di satu titik dia akan seperti tadi yang aku bilang, semua akan menabrak di badan kita sendiri. Jadi bukan orang lain yang merusak suaranya, tapi diri kita sendiri yang akhirnya karena ekspektasi dulu dan tidak mengenal diri sendiri dan akhirnya kayak ditabrak-tabrakin gitu sistemnya itu. Yeah. Jadi untuk pola yang nyanyi ingin bagus, nyanyi ingin berpowerful, ingin bervibra, nah semua tidak balik ke leher. Dia di jangan di sini. Biarkan semuanya natural di depan. Na 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 na. Misalnya. Na 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 na. Mau powernya lebih besar, dorong nafasnya. Na 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 na. Lihat rahangnya semua yang bekerja, yang rahang bawah yang bekerja. Na 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 na. Itu. Jadi pada saat kita dalam kondisi yang bingung, kita nggak tahu teknik misalnya nih, kita hanya ingat bahwa yang bekerja di mulut kita pada saat kita ingin maksimal adalah rahang bawah. Jadi langsung jangan otak kita yang langsung kita iakan, tapi proses yang kita tahu bahwa badan kita akan masih maksimal di titik ini. Nah, itu yang dilakukan. Gitu. Jadi pada saat kita grogi, pada saat kita menemukan satu kendala, ketakutan dengan situasi yang belum biasa, kita hanya balik mengenal bahwa kita bahwa kita lebih maksimal daripada apa yang kita pikirkan. Gitu. Jadi hal yang paling simpel, kenapa rahang bawah gitu. Orang kadang-kadang nggak kok nyanyi kita harus mengenal rahang bawah, yang seperti tadi kita bicara aja itu udah semuanya rahang bawah yang bekerja. Tapi kenapa pada saat kita bernyanyi semua bermain? Gitu. Ya, jadi gambaran seperti itu tuh, hal simpel seperti itu yang yang bisa meraih titik-titik yang sebetulnya kita inginkan, tapi kita tidak kita bayangkan bahwa kita bisa. Gimana caranya kita tahu natural apa yang kita miliki, dari situlah optimalisasi vokal bisa diaktifkan. Teori-teori musik, teori misalnya kita seperti bulan depan kita akan coba beberapa kita latihan dengan teori-teori musik dengan pola nafas yang baik. Nah, itu akan bisa, itu hanya sarana. Gitu. Tapi pola yang kita miliki, naturalisasi yang kita miliki, gunakan itu.
Karena pada saat sarana itu kita makan, kita apa ya, menjadi objek yang bisa kita taklukkan. Kalau misalnya kita tidak bisa menaklukkan apa yang bekerja di badan kita sendiri, akhirnya itu tidak membantu apapun. Hanya menghafal akhirnya. Otak kita bisa menghafal di titik itu, tapi badan kita tidak bisa bekerja untuk menghasilkan itu. Nah, itu yang tidak menjadikan semuanya tidak optimal. Gitu. Jadi sempat murid aku bilang, "Kamu bosan nggak sih kalau ngajar orang-orang?" gitu. Kan teorinya cuman nafas di otot perut, terus ada pita suara di sini dilalui, ada resonansi di sini di rongga mulut dilalui dan harus keluar di mulut, akhirnya rahang bawah yang harus membuka. Nah, bosan nggak sih? Kan itu cuman itu aja. Kan sepertinya seperti main-main. Nah, kendala di setiap manusia sebenarnya bukan 3 itu. Tapi kedominanan orang itu untuk mau coba apa tidak. Gitu. Punya kesabaran untuk diri sendiri apa tidak. Tidak ada batasan umur untuk itu. Tapi pada saat di umur berapapun, di posisi apapun, kenali optimalisasi diri kita. Dari situ kita bisa lari sekuat-kuatnya untuk mencapai apapun dari situ. Gitu. Jadi aku ingetin lagi bahwa kayak kita belajar nafas, lihat alirannya ke sini, ada di rongga mulut, harus keluar di mulut. Nah, polanya seperti itu. Nah, sekarang kenapa kalau pada saat kita nyanyi nada tinggi, kalau kita rahang atas yang kita gunakan, terus akhirnya udara itu balik lagi ke dalam. Nah, siapa yang membuat itu? Otak kita. Gitu. Mindset yang salah. Jadi teorinya adalah hal simpel. Aku nggak pernah mau mempersulit semua orang untuk mengenal tentang suaranya, optimalisasi tentang suaranya, tapi yuk kenal sama nafasnya di rongga perut, terus kenal sama ini pita suara di sini posisinya, ada rongga mulut di sini yang kita nggak bisa ubah-ubah, dan akhirnya udara itu harus keluar menjadi satu arti, satu kata-kata yang optimal, yang maksimal, yang positif dari rahang bawah yang membuka. Rahang bawah tuh hanya nggak ada tenaga berapa persen pun, paling berapa 0, berapa persen untuk ngebuka rahang bawah. Tapi 1000% tenaga kita untuk gitu. Jadi kenapa tenaga yang kita miliki nggak kita maksimalkan untuk satu yang minimum yang kita produksi di badan kita dan kita tembakan maksimal ke depan. Itu. Jadi notasi yang menjadi objek itu adalah sebetulnya hanya sarana untuk kita tahu, biasanya manusia tuh kalau nggak punya tujuan akhirnya malas deh gitu, nggak ada target yang bisa kita capai gitu. Jadi notasi itu aja sebetulnya setinggi apapun sekolahnya sebetulnya kita kenal notasi sebanyak mungkin atau kita dengan teori segala macam. Tapi bila kita ingin mengoptimalisasi diri kita, kenali dulu bahwa ada rongga perut untuk apa, ada di sini pita suara kita laluin, ada rongga mulut untuk apa, dan akhirnya rahang bawah. Sesimpel itu ya, sesimpel itu. Gitu. Itu yang kenapa dari bulan-bulan kemarin aku selalu kenalin itu. Ayo kita tahu itu, kita cobain, kita coba. Karena itu bukan hal yang pembodohan untuk teman-teman semua, enggak. Jadi itu adalah satu hal yang natural sebetulnya yang saya berikan. Supaya apa? Supaya akhirnya semuanya menjadi optimal. Gitu. Objek apapun yang kita lakukan untuk bernyanyi, untuk public speaking, untuk membuat diri kita lebih berkarisma adalah balik lagi mengetahui nafas kita, keluar masuknya nafas kita, dan apa gunanya, dan apa lebihnya yang ingin kita raih dari nafas yang kita berikan itu. Yang kita tuh nafas itu kita gratis. Jadi pada saat nafas kita gratis, tapi kita tidak mau mengenal
sistemnya yang di badan kita, akhirnya kita merusak diri kita sendiri. Itu. Jadi hanya buka rahang bawah aja males, terus kita gimana mau ngejar apa yang kita inginkan, A sampai Z yang kita inginkan. Gitu. Jadi pada saat kita bicara sama bahwa ada nafas, dan ingat pintu terakhir adalah membuka rahang bawah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Lihat, semua rahang bawah yang bekerja. Kita cobain rahang atas yang mulut atas, rahang atas yang kita lakukan. Do, nggak bisa sebenarnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, gitu. Tapi kita lakukan itu. Ya. Jadi untuk siapapun itu mau apa namanya, mau sekarang nggak mau cerita atau sekarang, tapi siapapun yang tahu itu, ayo mulailah gunakan yang natural dari diri kita dan mengoptimalisasi apa yang kita ingin lakukan. Karena pada saat sistem di badan kita ringan, itu memberi tadi, bagaimana sih optimalisasi suara bisa dilakukan pada saat sistemnya ringan, rasa kita bisa kita simpan lebih banyak di situ. Energi kita bisa lebih banyak kita simpan di situ. Karena pas buka rahang bawah aja kita nggak usah pakai tenaga kok. Gitu. Terus dorong otot perutnya, kita hanya tinggal menyimpan udara, itu juga ototnya menjadi langsung terbuka. Kita tinggal tahan sebagai fondasinya. Rahang tinggal buka untuk semua keluar dengan gitu, seperti air keran. Anggap saja otot perut di bawah itu adalah kerannya. Jadi pada saat kita buka kerannya, kecuali airnya mampet ya, pada saat kita buka kerannya, itu akan langsung keluar airnya. Kita nggak usah nunggu lagi 1 menit atau berapa 30 detik untuk airnya keluar. No. Keran itu hanya untuk klep, untuk menahan supaya energi itu nggak keluar atau air itu tidak keluar. Begitupun sama dengan pola nafas kita. Gitu. Bagaimana otot itu digunakan untuk sebagai keran supaya udara yang kita lakukan menjadi lebih maksimal, optimal, dan target-target yang kita capai bisa satu-satu kita penuhi. Sama lah, kalau kerannya dibuka, air itu akan keluar, kita bisa untuk mencuci, kita untuk bisa mandi, kita usah. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran visualnya. Jadi, lihat, rahang bawah. Satu, kita nggak jadi jelek juga pada saat nyanyi. Tapi pada saat kita kata, itu ekspresi yang mana ya gitu ya. Ya, jadi ekspresi itu tidak membuat kita jelek sebetulnya. Karena apa? Kita nggak merusak ekspresi yang harus kita lakukan sebetulnya. Karena produksi suara itu adalah ya produksi, tidak berbeda sama interpretasi. Interpretasi itu mengenal bagaimana si lirik lagunya itu kita bawakan, kita sampaikan. Gitu. Jadi pada saat kita produksi ya itu produksi, nggak ada urusannya pada saat kita produksi ini pakai rasa kan, harus pakai rasa. Terus kita acak-acak sistem produksinya kan nggak bisa. Nafas kita tidak, mau kita sedih, mau kita marah, mau kita tetap bernafas. Gitu. Jadi pada saat nyanyi pun sama. Mau keadaan sedih, mau yang kita utarakan sedih, bahagia, segala macam, kita tetap nafas. Nah, tapi bagaimana nafas itu digunakan lebih maksimal dan dikasih pintu yang sudah diciptakan sempurna kita gunakan. Itu rahang bawah. Misalnya, kita punya interval notasi, misalnya do, mi, sol. Ya. Hanya perlu dorongan nafas, simpen, do, mi, sol. Tapi kalau di mindset kita bahwa sol itu tinggi, akan gini. Do, mi, sol,
Ya iya. Iya. Apalagi kalau kita dalam kondisi yang capek. Pada saat kita mulai kita tidak punya tahanan untuk suara kita sendiri. Karena apa? Rahang ini kita tidak buka sehingga menghantam badan kita sendiri di dalam. Pita suara kita paksa. Do bisa, nggak bisa. Cooling down, nafas, do mi sol. Karena nada itu masih biasa buat kita. Kita punya potensi yang lebih banyak lagi daripada itu. Itu do mi sol di lagu itu nggak cuma do mi sol. Mungkin do mi sol do re mi fa sol la si. Intervalnya bisa jauh banget. Dalam satu lagu itu nggak cuma dalam satu interval. Gitu. Nah, apa yang harus kita minimalkan dengan notasi yang kita pengen loncat-loncat notasinya? Ya apa? Stimulasi badan kita. Kemudahan-kemudahan yang kita miliki itu kita harus gunakan. Gitu. Karena kita sebenarnya paling simpel kita punya dunia ini lebih kita macam-macam, pikiran kita bisa kita macam-macam berpikir kemana A sampai Z kita bisa pikirkan. Tapi untuk meraihnya kita harus tahu apa yang bekerja di natural yang di badan kita miliki. Gitu. Sama seperti misalnya yang tadi saya bilang bahwa aku alirannya rock nih ya saya. Heavy metal yang ada gitu. Nah, pada saat kita ingin menyampaikan rock keras gitu, gimana kita nyampeinnya? Apakah kita mengeraskan badan kita? Orang nggak tahu itu, orang nggak akan nangkep. Tapi pada saat yang kemarin ada yang bertanya, gimana sih cara rocker? Oh di sini nih ada otot sini yang kita harus dorong, bukan pita suara. Nah dorong situ dan rahang yang buka supaya semuanya keluar dan orang lain ngerti. Gimana keluar kalau kita nggak buka rahang bawah? Rahang bawah itu hanya pintu sebetulnya, gitu. Apapun genre yang kita mau, terus apapun misalnya, tapi kita bukan mau nyanyi nih, kita cuma mau misalnya orang yang sekolah ke gereja memuji Tuhan nih misalnya. Kalau memuji Tuhan berarti hati kita yang harus lebih luas, gitu. Karena yang kita hadapi luas, Tuhan itu luas dengan segala mahanya, gitu. Gimana kita mengerem diri kita menjadi seperti yang Dia ciptakan, kita maksimalkan itu supaya lebih maksimal lagi apa yang artinya atau healing kita sama Tuhan. Seperti itu. Nyanyi itu salah satu adalah healing. Di luar kita mengaktifkan badan kita supaya sistemnya sehat. Sistem nafasnya sehat sebetulnya. Gitu. Jadi rahang bawah. Nah itu Mas Dewa gitu. Ya. Oke. Jadi kadang-kadang kita mau menganggap sepele ya, padahal ini penting banget ya sebenarnya untuk memaksimalkan rahang bawahnya ya. Ya, untuk memaksimalkan vokal kita, suara kita adalah ya tadi kita mengenal rahang bawah sebagai pintu keluarnya power potensi yang dari kita miliki di badan kita. Nafas benar, tenggorokan benar, rahangnya salah bisa salah juga ya. Ya. Akhirnya karena kalau itu salah satu salah, akhirnya badan kita yang kita paksa, badan kita yang kita akan rusak. Itu. Ya. Gitu. Oke, Mbak Meta, ada pertanyaan, tapi sebelumnya saya ingatkan juga untuk Anda, silakan kalau mau bertanya, ditunggu. Dan ini ada Mas Ardian. Selamat sore Bu Meta, jika bernyanyi dengan posisi rebahan, telentang, karena work from home ya. Rebahan ya. Jadi ingat kaum rebahan ini. Mengaruhi kerja rahang bawah sehingga jadi mengubah nada, atau mungkin ada efek lain jika bernyanyi dalam posisi telentang ya? Dalam posisi apapun kita tidak ada masalah dengan, cuman hanya bebannya menjadi pada saat kita terlentang, gravitasi di tubuh kita pada saat kita berdiri kan ada daya gravitasinya. Tapi pada saat kita terlentang kita nggak bisa nggak berpijak kan, tapi kita tetap punya otot perut. Yeah.
Nah, dan kita kan nggak kaki kita yang menahan suara kita kan nggak. Jadi mau terlentang pun, tapi tetap otot perut kita yang nafas simpan di otot perut, di rongga perut, ototnya jaga. Kita coba rahang bawah keluar, itu nggak ada masalah. Makanya pada saat kita beberapa orang ingin performnya dengan dance, dengan triatletikal atau segala macam, bagaimana itu bisa dimaksimalkan dengan jungkir balik hanya dengan tadi otot perutnya di nafas disimpan di rongga perut, ditahan otot perut pada saat keluar dan rahang bawah harus aktif. Jadi posisi apapun itu menjadi tidak ada masalah. Itu. Selamat mencoba. Mas Ardian, semoga terjawab. Dan memang bernyanyi di posisi terlentang itu kalau kita pas di santai-santai ya, posisi santai tapi kita mau bersenandung gitu ya mungkin ya. Iya. Jadi sebetulnya kan gini, pada saat kita nyanyi atau kita bicara kan kita tidak harus dalam posisi yang serius ya Mas Dewa. Iya. Nah, tapi kita hanya perlu membiasakan diri yang seperti tadi aku bilang. Berapa lama sih kita membiasakan diri untuk sistem kita akan ikut sama apa yang kita mau? Gitu. Mungkin ya itu kedisiplinan kita, tapi tidak harus dipaksakan harus serius nih Mas. Enggak. Untuk awal mungkin kita harus mengingat-ingat. Tapi setelah kita disiplin dengan mengingat-ingat itu, akhirnya kita akan lepas dan itu akan bekerja sendiri dengan sendirinya. Apapun posisinya, kita tidak bisa memaksakan bahwa nyanyi harus serius. Beberapa orang nyanyi ingin buat rileks, beberapa orang bicara ingin bergumam semaunya dia untuk melepaskan penatnya. Nah, itu nggak ada urusannya dengan sistem kan sebetulnya. Nah, sistem itu hanya mengaktifkan yang sehatnya sehingga kita mau posisi apapun nggak jadi masalah. Gitu. Yeah. Oke, semoga terjawab Mas Ardian. Ini ada Mbak Fitra. Selamat sore Bu Meta, izin bertanya, memiliki rahang yang kecil, apakah menghambat kita untuk bernyanyi dengan nada tinggi? Oke. Rahang, kita gini, kembali lagi seperti tadi aku bilang bahwa Kak Meta bosan nggak sih ngajar anak orang-orang dengan teori yang cuma 3 itu? Nah, jawabannya adalah yang seperti Mbak tadi tanyakan. Setiap orang punya rongga mulut yang beda, rahang yang berbeda, otot perut yang berbeda, lingkar leher yang berbeda, pita suara yang berbeda. Nah, kenapa aku kenalin bahwa hal-hal yang notabene umum, bahwa rahang, rongga mulut, karena aku nggak mau merubah karakter setiap orang. Yang tadi Mbak tadi bilang bahwa rahang saya kecil. Kenapa nggak ada masalah dengan rahang kecil? Tetap kan punya rongga mulut kan? Tetap kan punya otot perut kan? Nah, kita nggak bisa merubah apa yang kita miliki, tapi kita bisa menguatkan ototnya supaya kita bisa memaksimalkan suaranya. Itu. Jadi, jangan dengan berkecil hati dengan atau beralasan dengan kita kan rahangnya kecil, atau rongga mulut kita kan kecil, leher kita kecil. No, karena kita tidak di dalam rule bahwa kita akan merubah apa yang kita miliki. Tapi kita hanya ingin menguatkan otot-otot yang kita miliki dari keunikan yang kita punya. Gitu. Oke, jadi nggak ada ini ya. Iya. Kalau nggak ada persoalan ya dengan kecil atau besarnya ya. Nggak ada persoalan. Yang penting benar aja dan maksimal menggunakan rahang bawahnya agar bekerja gitu. Iya. Karena latihan yang kita lakukan adalah untuk menguatkan ototnya, bukan merubah organnya. Itu, Mas Dewa. Itu Mbak Fitra ya. Mbak Fitra. Semangat Mbak Fitra, coba ya. Oke, ini ada Jessica ini yang nanya nih. Ini kangen sama Mbak Meta juga nih, Jessica. Hai. Selamat sore Mbak Meta, kalau terus-menerus berlatih, betul nggak sih lama-kelamaan suara akan menjadi merdu, awalnya fals? Oke, ini out of topics, tapi memang produksi suara juga ya? Iya. Gimana Mbak Meta? Satu, terus rajin, terus aku peluk juga, yes, jawabannya tepat. Gitu. Jadi semakin kita latihan, yang tadi misalnya nih,
tone-nya nggak bagus, terus udah gitu nafasnya pendek, terus udah gitu nyanyinya nggak ada power, nggak ada kekuatan. Coba latih yang simple ini. Semua yang tadi aku bilang, semua yang pikiran kita tidak akan tercover sama pikiran kita tidak akan tercapai, semua akan tercapai. Gitu. Optimalisasi apa yang kita punya. Oke, Mbak Jess, selamat mencoba. Itu juga belum pernah dengerin suaranya Mbak Jessica nyanyi loh, Mbak Meta. Iya nih, harusnya kita bikin apa ya? Kayaknya nggak fals juga. Oke, semoga terjawab ya. Iya, taunya dia wah. Pokoknya semangat deh semua. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan ditunggu di Zoom group chat atau langsung buka mic juga bisa ya. Ya. Silakan. Nah, mungkin sambil nunggu ada yang mungkin perlu disampaikan lagi, Mbak Meta, terkait dengan optimalisasi rang bawah ini. Jadi kembali lagi tadi bahwa apa yang aku bilangin bahwa mungkin hal simple dan mungkin orangnya tahu lah seperti itu. Nah, kalau tahu kita harus coba. Karena sebab akibatnya kita akan bisa rasakan. Gitu. Kalau kita nggak coba, akhirnya hanya kita berdebat. Tapi kalau kita coba, kita tidak berdebat, tapi kita akan saling berbagi. Pada saat setelah mencoba ada kendala-kendala, kan kita bisa share. Tapi pada saat dia tidak coba, akhirnya itu perdebatan yang tidak ada goalnya. Harapan saya adalah dari hal simpel yang saya bagikan, saya ingin sesuatu yang optimal dari apa yang hanya seputar rahang bawah, pita suara, kita hanya menggunakan otot, soal bernafas, soal karisma diri. Nah, itu hanya dari apa? Dari hal yang simpel. Saya balik lagi, saya ingatkan bahwa kita pada saat latihan vokal, kita tidak merubah mulut kita. Kita tidak merubah pita suara kita. Kita tidak merubah otot perut kita, rongga perut kita. Jadi muka kita tidak bisa rubah. Kita pindahinnya mata kiri ke kanan gitu. Atau mulut kita, itu kita nggak bisa ubah. Tapi latihan ini adalah untuk menguatkan otot di badan kita, mengaktifkan otot dalam, otot luar, sehingga akhirnya apa? Badan kita menjadi lebih optimal. Pada saat badan kita optimal, di situ banyak potensi-potensi yang akan terbuka. Atau jawaban-jawaban atas ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kita. Gitu. Dan tidak perlu takut bahwa dengan hal yang simple, di situ akan tercipta manusia-manusia potensial yang berbeda-beda. Karena saya nggak merubah organnya. Gitu. Semua keluar dari organ yang dimiliki dengan keunikan-keunikan yang tadi rahangnya lebih kecil, bukanya tidak bisa terlalu lebar, gitu misalnya. Terus badannya kurus, misalnya gitu. Itu saya nggak bisa rubah. Tapi dari badan kurus, suaranya menjadi berkarisma. Dari badannya gemuk, suaranya menjadi lebih berpowerful. Dari orang yang menutup diri menjadi lebih dominan. Karena apa? Karena stimulasinya jadi sehat. Pada saat stimulasi sehat, banyak hal yang terbuka di situ. Itu. Jadi jangan pernah takut untuk itu. Kita optimalisasi apa yang ingin kita lakukan dari hal badan kita atau rasa kita. Gitu. Yeah. Menyanyi di gereja berarti bagaimana healing kita tentang rohani kita menjadi lebih bekerja, bukan gaya kita yang bekerja. Gaya itu akan nempel, yang tadi aku bilang bahwa pada saat kita benar melakukan yang benar, muka kita nggak jelek. Kita nggak perlu operasi muka kita.
mau sejelek apapun pasti ada bagusnya di situ. Itu. Jadi optimalisasi apa yang terjadi di badan kita sehingga akhirnya healing, kekurangan yang kita miliki menjadi semuanya full, penuh. Karena kita tahu semuanya keluar dari kita tahu menempatkan kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana. Itu sebetulnya. Ya. Itu Mas Dewa. Oke. Ini ada Mbak Abel yang sudah tanya juga nih. Halo Mbak Meta, dulu aku pernah nonton. Iya. Dulu aku pernah nonton salah satu kontestan AVI yang kebetulan rahangnya bergeser atau bengkak. Dan ternyata hal itu fatal. Dia nyaris nggak bisa nyanyi. Nah, apakah benar mitos sering makan permen karet juga bisa membantu latihan otot ya, Mbak? Ya, salah satu makan permen karet ya, latihan otot. Terus itu sebetulnya Adit AVI, waktu itu rahangnya lepas. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena apa? Otot perutnya dia tidak gunakan. Beberapa orang ada yang hanya memilih salah satu teknik yang membuat dia bisa lebih pede untuk mengeluarkan suaranya. Kayak mulutnya dibuka selebar-lebar. Mulut sampai lepas pun, powernya nggak akan bisa keluar. Itu. Jadi, yang terjadi adalah karena dia tidak menggunakan otot perutnya dan dia mindset dia bahwa dengan mulutnya kebuka, semuanya akan bisa keluar. Padahal kita punya otot perut yang harus mendorong sama seperti nafas. Kita nafas, keluar. Dan otot itu bekerja kan, biarpun tidak optimal. Nah, apalagi pada saat kita nyanyi dengan notasi yang sarana yang not yang bervariasi itu penting. Jadi kita tidak bisa memilih kenapa akhirnya Adit itu bisa lepas, karena itu kecenderungannya semua yang berlebihan menjadi tidak baik. Gitu. Ya. Kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa memotong satu jalur yang sebetulnya bekerja sama. Itu aja. Jadi terus balik lagi, makan permen karet bisa membantu hanya sedikit, hanya sekitar rongga mulut. Tapi pada saat kita mengenal benar-benar pernafasan kita, itu akan menjadi optimal. Karena makan permen karet aja hanya sekitar mulut kan, tapi hanya minim sekali untuk membuat otot kita lebih kuat. Gitu. Tapi memang sedikit memberi olahraga sebetulnya di rahang. Gitu. Sama-sama Abel, terima kasih. Oke. Lu pencinta AVI juga ya. Oke, semoga terjawab dan sering makan permen karet ya, biar bisa otot rahangnya juga terlatih. Iya, nanti kita ada latihan pakai permen karet. Nanti aku pikirin. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Kalau nggak ada mungkin closing statement ya dari Mbak Meta soal optimalisasi rahang bawah ini, Mbak Meta. Oke, untuk rahang bawah, untuk 2 minggu rahang bawah, ya tadi balik lagi untuk mengoptimalisasi vokal yang kita miliki, rahang digunakan untuk sebagai pintu keluar potensi-potensi apa yang kita miliki. Gitu. Hanya membuka dengan tenaga yang tidak seberapa, tapi menghasilkan optimalisasi vokal yang sangat besar. Gitu. Jadi coba untuk kita rasakan bagaimana saya dan diterapkan. Sampai santai diterapkan. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya semua pola akhirnya terbentuk dan kita tanpa harus kita ingat-ingat kembali, itu menjadi satu pola yang baik untuk kita untuk mengejar apa yang kita inginkan. Itu Mas Dewa. Oke, terima kasih banyak Mbak Meta Chandra. Sama-sama Mas Dewa. Luar biasa sharingnya. Kita bisa diingatkan ya bahwa rahang bawah ini penting untuk kita bisa memproduksi suara kita lebih maksimal ya. Iya. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Meta Chandra dan juga sahabat pembelajar yang sore hari ini gabung, dan terima kasih untuk Mas Ardian, Mbak Fitra, kemudian Jessica, juga ada Mbak Abel juga yang sudah bertanya. Semoga bisa berlatih
dan tentu tetap setia ya untuk kita sharing join di Indonesia Belajar di Mbak Mita Chandra. Dan jangan lupa dicoba, jangan lupa coba supaya kita pada saat kita minggu depan kita sharing lagi, coba tanyakan sebanyak-banyaknya, tapi coba dulu. Supaya pelajarannya kita bisa diserap oleh semua yang menyempatkan waktu untuk menonton, ikutin seminar ini. Sukses selalu. Oke, terima kasih Mbak Mita, terima kasih Sobat Pembelajar. Salam sukses luar biasa, stay healthy.